Ibu itu lambang surga. Bahkan surga itu dilambangkan di bawah telapak kaki ibu kita. Namun kita kadang lupa. Makanya ibu-ibu itu diperingati harinya, hari ibu-ibu, karena anak-anaknya pada lupa terhadap ibunya. Makanya ia memperingati dirinya sendiri, kumpul sama-sama ibu-ibu merayakan hari ibu, hari di mana ia dilupakan oleh anak-anaknya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة وجهه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zikra rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal bi'alih ya qa'iman bila zawal ya jamilan bitalakal hamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul mughrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu
تنزه عن قولي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وفاتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Hajj 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضاعا وتضاع كل ذات الحمل حملها وترى الناس سكرا وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إلى عذاب السعير. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Kita sudah masuk kepada surat Al-Hajj. Surat haji. Semoga kita ditakdir oleh Allah bisa berhaji. Amin. Ya ayyuhan nas,
wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian rabbakum kepada Rabbnya kalian. Inna, sesungguhnya zalzalatas sa'ah, dahsyatnya goncangan dari hari kiamat. Syai'un adalah sesuatu peristiwa azimun yang besar, yang agung. Jadi manusia oleh Allah diseru untuk bertakwa. Bukan hanya orang yang beriman saja yang diseru untuk bertakwa, namun seluruh manusia tanpa terkecuali semuanya diseru oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Semua ini adalah makhluknya Allah. Manusia adalah makhluknya Allah. Walaupun beda-beda keyakinan, beda-beda agama, semuanya adalah makhluknya Allah. Semuanya dicintai oleh Allah tanpa terkecuali. Makanya diseru oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai hambaku semuanya, ittaqu, bertakwalah kalian, Rabbakum, kepada Rabbnya kalian yang mengatur kalian. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan, dahsyatnya goncangan dari hari kiamat. As-sa'ah itu kiamat. Syai'un yaitu suatu peristiwa azimun yang agung, yang besar. Jadi kiamat itu pasti datang, entah kapan, pasti kiamat itu datang. Tidak usah khawatir, kiamat itu pasti akan datang. Yang kita harus khawatir itu adalah kiamat kita sendiri, yang dinamakan kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu kiamat kematian diri kita sendiri. Makanya kita harus mempersiapkan diri, harus cerdas kita. Jadilah mukmin yang cerdas, yang terus memperbaiki akhlaknya, yang terus meningkatkan akhlaknya, dan terus beramal soleh. Persiapan datangnya hari kematian. Jadi hari kematian ini pasti datang. Tergoncang. Orang yang mau mati itu tergoncang, jiwanya tergoncang, kaget, tidak percaya. Kalau pada saat dia akan mati, dia tidak percaya. Benarkah? Sekarangkah? Saat inikah aku akan berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi? Berpisah dengan saudara, berpisah dengan istri, berpisah dengan anak, berpisah dengan tetangga, berpisah dengan saudara-saudara seiman, berpisah dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sekarang kan, hari ini kan, saat ini kan, itulah pertanyaannya yang mengguncang jiwanya. Orang itu pasti mati, yang bernyawa pasti berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Makanya harus sadar diri,
Kematian itu pasti datang. Kapan? Tergantung kita. Makanya tatkala kita tidak siap atas kematian kita, makanya kita akan terguncang, jiwanya akan terguncang, bingung, terguncang jiwanya. Benar gak? Karena kalau sudah mati, mustahil akan kembali hidup lagi ke dunia, mustahil. Kalau sudah mati, sudah akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya jangan enteng dengan kematian, jangan enteng. Siapkan betul-betul, persiapkan diri kita betul-betul untuk menghadapi kedatangan dari kematian. Kematian itu pasti datang, kepastian itu mati. Mati itu hak, kiamat itu hak, termasuk kiamat sugro itu hak, kiamat kubro itu hak. Makanya persiapkan betul-betul untuk menyambut hari kematian. Sekarang diperingati hari ibu, hari di mana orang melahirkan. Diperingati di seluruh Indonesia apa di seluruh dunia, saya nggak ngerti. Diperingati hari ibu, nangis-nangis terhadap ibunya, nyanjung-nyanjung setinggi langit ibunya. Namun kesehariannya melupakan ibu. Ingat kalau ibu itu adalah ridha Allah. Ibu itu lambang surga. Bahkan surga itu dilambangkan di bawah telapak kaki ibu kita. Namun kita kadang lupa. Makanya ibu-ibu itu diperingati harinya, hari ibu-ibu, karena anak-anaknya pada lupa terhadap ibunya. Makanya dia memperingati dirinya sendiri, kumpul sama-sama ibu-ibu, merayakan hari ibu, hari di mana ia dilupakan oleh anak-anaknya. Sekarang anak-anak banyak yang lupa terhadap ibunya. Kepada Tuhannya saja lupa, apalagi kepada orang tuanya. Kesalahan siapa itu? Kesalahan kita mendidik anak-anak kita. Makanya kita mendidik anak-anak itu jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Mumpung kita masih diberi umur panjang, barokah, didiklah anak-anak kita dengan sungguh-sungguh, dengan cinta. Jangan biarkan, jangan kita pasrahkan, namanya anak-anak pasrah percaya, jangan, rusak. Apalagi dunianya sekarang, dunia digital, rusak. Makanya kita sebagai orang tua, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan anak-anak kita itu berada pada orang tuanya, terutama pada ibunya. Ridha Allah pun berada pada ridha kedua orang tua. Makanya aneh sekarang, karena para ibu sudah dilupakan, makanya mereka memperingati hari ibu. Karena banyak yang lupa terhadap ibunya, ibunya dilupakan. Yang melahirkannya ke atas dunia, bersimbah darah, mempertaruhkan nyawa, dilupakan oleh anak-anaknya. Makanya ibu-ibunya memperingati harinya sendiri. Bagaimana mau memperingati, mau ingat kepada orang tuanya, kepada Tuhannya saja lupa. Tatkala ada kepentingan, serduk sholat, qiyamul lail, berdoa, namun orang tuanya tetap dilupakan dalam doa-doanya. Berdoa untuk kepentingannya sendiri, berdoa untuk kesuksesannya sendiri, berdoa untuk permasalahannya sendiri.
namun orang tuanya dilupakan, tidak diselipkan dalam doa-doanya. Angkuh, anak yang angkuh, melupakan kedua orang tuanya, melupakan perjuangan dari orang tuanya, terutama terhadap ibunya. Kasihan sampai diperingati hari ibunya, karena ibu-ibu sudah dilupakan oleh anak-anaknya, tidak mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya, tidak dapat perhatian dari anak-anaknya. Makanya dia memperhatikan dirinya sendiri. Yauma tarawnaha, hari kiamat itu, tarawnaha akan engkau lihat nantinya, akan engkau lihat hari di mana dahsyatnya goncang, kejadian yang luar biasa. Kalian pasti akan melihatnya. Apa yang terjadi tatkala kalian mengalaminya, melihatnya? Tadhalu kullu mardi'atin, lupa, lalai. Kullu murdi'atin, setiap ibu-ibu yang sedang menyusui. Ibu yang menyusui lalai, hilang, lupa, amma ardo'an, terhadap apa yang dia susui. Ibu yang mempunyai bayi, yang tugasnya menyusui bayinya, menyusui anaknya, lupa tatkala melihat kiamat itu terjadi. Bahkan wada'u kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan gugur kullu dzati hamlin, setiap yang mempunyai kehamilan, hamlaha, kandungannya gugur, anaknya gugur, kalau sampai melihat kejadian hari kiamat yang dahsyat. Ibu lupa pada anaknya. Orang hamil terjadi keguguran. Wa taron nasa, dan kalian akan melihat manusia sukaro, manusia yang mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal dia itu tidak mabuk, jalannya sempoyongan, bingung. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi saking dahsyatnya azabnya Allah tatkala hari kiamat. Makanya orang yang bingung, yang mabuk pada hari kiamat itu akan mendapatkan azab dari Allah. Makanya banyak orang yang mabuk dunia, mabuk akan gemerlapnya dunia, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Diadab oleh Allah. Dengan apa? Kebingungannya. Adabnya Allah itu turun, itu karena dari perbuatannya sendiri, yang lupa kepada Allah. Tak kala ada musibah baru ingat Allah. Kesehariannya melupakan Allah, sering mengikuti hawa nafsunya, mementingkan keduniaannya, mementingkan pekerjaannya, usahanya, sama Allah lupa. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia, mayujadilu, ada yang berdebat fillah, tentang Allah, namun berdebatannya itu bi ghairi ilmin,
tanpa dasar keilmuan, tidak punya ilmu tapi berdebat tentang Allah. Apa yang terjadi? Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan mereka itu mengikuti kullan semuanya syaitanin marid, kepada ajakan dari setan yang jahat. Setiap permasalahan, suatu hal yang dihadapinya selalu mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu setannya, padahal nafsu itu jahat. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu setan itu akan mendorong kita, menjerumuskan kita ke dalam lembah kehinaan dan dosa, menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk, yang jelek. Kutiba, ini sudah ditetapkan alaihi atas hawa nafsu setan ini, annahu, sesungguhnya setan, man tawallahu, barang siapa yang berkawan dengan setan, yang berteman dengan setan, yang mengikuti setan, fa annahu, maka sesungguhnya setan, yudilluhu, akan menyesatkannya. Setan itu pasti akan menyesatkan manusia karena sumpahnya setan, sumpahnya iblis, rajanya setan. Wa yahdihi, dan setan ini akan menunjukinya ila adzabis sa'ir, kepada azabnya as-sa'ir, neraka sa'ir, neraka yang apinya bergejolak. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terperangkap ke dalam siasatnya setan, yang mana setan pasti akan menjerumuskan kita ke lembah kehinaan dan dosa. Pasti. As-syaitonin marid, setan itu jahat. Semanis-manisnya perkataannya setan, pasti setan itu jahat. Gak usah dipercaya setan, pasti akan mengajak kepada kehancuran. Kalau kita sudah hancur, setan berhasil, setan berjaya. Setan itu kelakuannya menyesatkan, kemudian menuju kita kepada jalan menuju neraka sa'ir. Hati-hati dengan setan. Setan itu kelakuannya berbisik ke dalam hati kita. Berarti setan itu dekat dengan kita. Kelakuannya setan itu membuat ragu kita, membuat was-was kita. Makanya di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu berbisik ke dalam dada manusia. Berarti dekat setan itu. Setan itu kumpul dengan kita. Setan itu ya ada di dalam kita. Ya, setan itu adalah kita. Tatkala kita tidak mau terhadap petunjuknya Allah, ya kita setan. Kita tidak mau mengabdi kepada Allah, ya kita lah setan. Tatkala kita berbuat jahat, ya kita lah setan. Tatkala kita menyesatkan pikirannya orang, ya kita lah setan. Tatkala kita menjerumuskan orang-orang kepada azabnya Allah, neraka sa'ir, ya kita lah setan. Jangan sampai kita jadi setan. Tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, ya setan. Membantah, membangkang, ya setan.
sering berdebat. Ya setan itu jahat. Kullu syaitonin marid, yang namanya setan itu pasti jahat. Makanya kita jangan menjadi bagian dari setan-setan, karena sudah ditetapkan kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Udah ditetapkan, udah distempel oleh Allah, udah didok bahwasanya barang siapa yang berkawan dengan setan, maka sesungguhnya setan itu akan menyesatkannya, akan memberi petunjuk kepada jalan menuju azabnya Allah, yaitu neraka sa'ir. Allah ini yang dawuh, Allah ini yang berfirman di dalam kitab Al-Quran surat Al-Hajj ayat 4, sudah ditetapkan. Makanya semanis apapun perkataan setan, tidak usah dihiraukan, tidak usah diambil. Setan itu jahat. Kullu syaitonin marid, setiap yang namanya setan itu jahat. Siapa yang berkawan dengannya pasti disesatkan. Pikirannya, akidahnya pasti disesatkan. Pasti akan ditunjuki kepada azabnya Allah, yaitu ditunjuki kepada neraka sa'ir. Hidupnya bagai neraka, ya. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Yang ada hanya kebencian, keirihatian, kedengkian. Tiada hari tanpa benci, tiada hari tanpa dengki, tiada hari tanpa iri hati. Itulah yang akan dilakukan setan kepada pengikut-pengikutnya, kepada teman-temannya, kepada kawan-kawannya. Yang itu akan menyebabkan hidupnya bagaikan neraka. Dikit-dikit panas, dikit-dikit dadanya panas. Melihat orang lain berhasil panas, melihat orang lain beli mobil baru panas, melihat orang lain beli rumah baru panas. Yang panas di mana? Di dalam dadanya. Dadanya sempit karena ketiadaan ilmu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, semuanya disayang oleh Allah, semuanya dicinta oleh Allah. Namun kita kadang tidak mau membalas cintanya Allah dengan mengabdi kepada Allah, dengan beribadah hanya kepada Allah, masih ikut-ikutan, masih terperdaya oleh rayuannya setan. Jangan ikuti rayuannya setan itu. Setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita manusia. Dan yang namanya setan itu kullu syaitonin marid, setiap yang namanya setan itu pasti jahat. Jangan mau kita terhadap rayuannya setan, karena terhadap teman-temannya pasti disesatkan oleh setan itu. Pikirannya disesatkan, akidahnya disesatkan, dan hidupnya pasti tidak akan pernah bahagia, karena di dalam hatinya, di dalam dadanya berkobar adzabis sa'ir, azab dari api nerakanya, neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu di dada tempatnya, ya. Orang yang selalu kepanasan, ya itulah neraka sa'ir, temannya setan. Makanya bingung dia, selalu bingung, gak ada tenangnya hidupnya. Yang dipikirkan bukan keluarganya tapi orang lain. Melihatnya keluar bukan ke dalam, yang dilihat orang lain, yang dinilai orang lain, yang dibicarakan orang lain. Dia lupa terhadap dirinya. Akhirnya lupa diri, ya. Kalau orang sudah lupa diri, ya dialah orang yang mabuk terhadap dunia, ya.
ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, jalannya sempoyongan, mabuk, pikirannya kacau, mabuk, tujuannya nggak jelas, dia mabuk. Makanya orang kalau mau sholat syaratnya nggak boleh mabuk, nggak boleh sholat itu terus mabuk, dilarang. Saking dahsyatnya hari kiamat itu, sampai seorang ibu yang sedang menyusui lupa terhadap anaknya yang sedang disusui. Saking dahsyatnya hari kiamat itu, orang yang sedang hamil mengalami keguguran. Saking dahsyatnya. Inilah kita terjadi di dunia ini. Belum kiamat yang sesungguhnya kelak, belum kiamat kubro, ini masih kiamat sugro. Dahsyatnya sudah biasa, dahsyatnya sudah luar biasa. Azabnya Allah itu sangat dahsyat. Adzabullahi syadid, sangat dahsyat azabnya Allah. Kok bisa seorang ibu yang sedang menyusui lupa terhadap anaknya? Kok bisa seorang yang sedang hamil mengalami keguguran kalau dia melihat kejadian dahsyatnya hari kiamat, zalzalatas sa'ah, goncangan dahsyatnya hari kiamat. Kiamat itu syai'un azim, suatu peristiwa yang besar. Ingat, kalau kita sudah melewati kiamat sugro, ingat kita tidak akan kembali lagi ke dunia. Terus berjalan menuju alam-alam berikutnya yang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang kita lakukan, perbuat semasa kita hidup di dunia. Kita ini pemimpin bagi kita sendiri yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak yaumil kiamat. Makanya kita harus ingat, kelak di yaumil kiamat yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Makanya sekali lagi, sholat itu penting. Sholat itu penting. Jangan sampai kita enteng terhadap sholat-sholat kita. Jangan sampai hanya ikut-ikutan kita mengerjakan sholat. Kita mendirikan sholat jangan sekedar ikut-ikutan. Kalau kita hanya ikut-ikutan mengerjakan sholat, mendirikan sholat, hanya ikut-ikutan saja, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mendirikan sholat dengan khusyuk. Sholat itu perjumpaan dengan Allah. Rukun Islam itu semua adalah perjumpaan dengan Allah. Syahadatnya ada di dalam sholat. Puasanya juga ada di dalam sholat. Zakatnya ada di dalam sholat, hajinya juga ada di dalam sholat. Kalau kita sholat menghadap ke kiblat, kiblat kita Baitullah. Haji juga sama, haji juga ke Baitullah. Tujuannya satu, berjumpa dengan Allah. Syahadat berjumpa dengan Allah, sholat berjumpa dengan Allah, zakat berjumpa dengan Allah, puasa berjumpa dengan Allah, haji berjumpa dengan Allah. Kelima-limanya berjumpa dengan Allah. Makanya jangan enteng dalam sholat kita, jangan enteng, karena sholat itu perjumpaan dengan Allah, melatih diri kita untuk kembali kepada Allah. Bermohonlah kepada Allah
dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzi annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Salat itu perjumpaan dengan Allah. Salat itu kembali kepada Allah. Pulang kita. Salat itu pulang. Khusyuk itu pulang. Berjumpa dengan Allah dan pulang. Makanya salat itu pulang, raji'un. Melatih diri kita untuk pulang kepada Allah. Makanya kita harus mati. Mati dulu. Waktu hidup ini belajar mati, belajar pulang kepada Allah melalui apa? Sholat. Sholat kita harus khusyuk, makanya jangan ikut-ikutan. Sholat itu harus khusyuk, harus bertemu dengan Allah, harus kembali kepada Allah. Aktivitas kita yang sibuknya luar biasa, luangkan waktu 10 menit untuk kita kembali kepada Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan dijamin oleh Allah akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.